Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Malam hari ini Prinsip bakalan join live IG bareng Ta'aruf Online Indonesia. Jadi sebelumnya aku bakalan invite dulu. Oke, sambil kita menunggu, sambil aku memberi judul. Jadi malam hari ini kita bakalan ngebahas mitos atau fakta ikut kelas pranikah langsung dapet jodoh, sambil menunggu dari pihak. Wah, Masya Allah, udah ada banyak ya yang ikut. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Mbak Kisa, udah join? Nah, ini aku gimana nih ya? Invite lagi ya. Jadi malam ini kita bakalan kolaborasi bareng Ta'aruf Online Indonesia, dimana kalau misalnya Jumat sebelumnya, prinsip live IG bareng ANM ya. Jadi memang di project tahun ini atau nanti bulan Januari prinsip kerjasama sama ANM, di mana PMC itu PMC dia khusus ASN. Jadi malam ini karena banyak banget pertanyaan yang yang masuk ke prinsip gitu, gimana kalau misalnya udah ikut PMC bakal difasilitasin gak nih ta'arufan. Nah, nanti malam ini kita bakal ngebahas hal tersebut ya. Masya Allah. Gimana ya? Assalamualaikum. Oke. Oke, Assalamualaikum Mbak Kisa. Assalamualaikum. Kira Waalaikumsalam. kan aku yang nggak bisa loh ini invite orang. Agak gaptek ya sesungguhnya. Oke, Ini suara saya aman ya? aman-aman. Suara aku aman ya? Aman, Masya Oke. Allah. Oke, Mbak Kisa. Sehat Mbak Kisa? Alhamdulillah, Teh Yanti, apa kabar dari Prinsip, teman-teman Prinsip juga? Alhamdulillah luar biasa. Allah Luar Akbar. biasa, Allahu Akbar. Jargon-jargon kayak Masya Allah. Wah, terima kasih yang sudah bergabung. Jadi kita malam ini bakalan ngebahas tentang mitos atau fakta ikut kelas pernikahan langsung dapet jodoh ya Mbak Kisa ya. Mungkin ini langsung aja ya Oke, kita kenal. Kalau misalnya tak kenal maka ta'aruf ya Mbak Kisa. Silakan Mbak Kisa betul. memperkenalkan sesungguhnya siapakah, gerangan, terus dari mana sebenarnya, terus mungkin langsung kali ya Theo itu sebenarnya apa gitu. Silakan. Oke, bismillah. Terima kasih Teh Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Prinsip yang mungkin barangkali ini baru pertama kali ya tahu ada yang namanya Ta'aruf Online Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, sebelum perkenalan ke Toinya, saya Kisa dari tim Ta'aruf Online Indonesia. Jadi malam hari ini Prinsip dan Toy itu mengadakan live Instagram itu untuk kenalan. Jadi kita pengen tahu prinsip itu apa, kemudian Ta'aruf Online Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan TOI itu tuh sebetulnya apa gitu. Karena kan kemarin juga dibilang ya dari prinsip sedang buka kelas khusus ASN, kelas pranikah. Jadi teman-teman bisa cek langsung nih ke Instagramnya prinsip. Nah, dari teman-teman prinsip itu banyak mendapat pertanyaan. Kalau misal udah ikut kelas pranikah, terus cari jodohnya di mana teh gitu. Bisa nggak nitip CV gitu kan. Nah, makanya Toi di sini hadir sebagai pelengkap gitu atau sebagai kolaborator dari kelas pranikah prinsip untuk membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman di sini untuk mencari atau menemukan jodohnya gitu melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia gitu. Itu mungkin perkenalan singkatnya teh kalau misal mau ditanya-tanya lebih detail boleh. Masya Allah, ini kayaknya udah spoiler ya teman-teman. Oh ya, mungkin ada juga teman-teman Theo yang gabung malam ini. Kenalin juga, nama saya Robianti. Biasa dipanggil Yanti, di Prinsip sebagai co-founder gitu ya. Jadi Prinsip ini adalah suatu wadah atau kelas edukasi untuk pernikahan. Jadi teman-teman yang Mhm. sedang ingin
belajar tentang pernikahan, tapi bingung di mana, silakan mangga datang aja langsung follow-follow IG Prinsip untuk tahu informasi lebih lengkapnya. Gitu kali ya. Nah, tadi udah Oh, disinggung ya, iya boleh. ini merupakan aplikasi ya, gitu yang bagi saya. Jadi Mhm. sebenarnya Theo ini yang melatar belakangi terbentuknya TOI itu sebenarnya apa sih? Terus sebenarnya pendiri TOI itu siapa? Terus Hmm, udah berapa lama ngapain aja TOI? Karena tadi kayaknya hmm. singkat banget penjelasannya ya. Bangga. Oke, sejarahnya ya istilahnya kenapa Toy dulu ada gitu. Jadi Toy ini hari ini sudah ada di 17 kota wilayah layanan Nazornya. Cuman Toy ini lahir di kota Semarang, teman-teman, gitu. Di kota Semarang dengan ada co-foundernya yang sekaligus dengan CEO-nya kita ada Ustadz Yopi Al-Ghifari. Beliau itu juga salah satu penggerak dakwah di kota Semarang. Awalnya beliau itu bersama dengan co-founder yang lain itu melihat ketika kajian. Kan kalau misal ikhwan dan akhwat atau perempuan sama laki-laki di masjid kajian itu kan biasanya dipisah ya Teh ya. Dipisah gitu. Saf kanan dan saf kiri atau misal yang laki-laki di bawah, perempuannya di atas kan kayak gitu. Terus Ustadz berpikir, ini gimana ya cara mempertemukan si laki-laki dan si perempuan gitu. Yang mana belum tentu mereka itu punya channel ke Ustadz narasumbernya misalnya gitu. Belum tentu mereka itu punya orang yang paham bagaimana cara bertaaruf gitu. Jadi mulai dari situlah akhirnya terfikir untuk membuat sebuah platform yang mana alhamdulillah terrealisasi melalui aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini. Kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi awal tercetusnya karena teman-teman ini sering, mungkin seperti yang dirasakan oleh Prinsip juga ya. Kalau misal habis kajian terus nanya boleh nggak nitip CV gitu kan. Dan itu nggak cuma satu dua orang gitu. Boleh nggak kalau misal dikenalin sama sama si A atau si B gitu. Jadi misal mereka udah punya target target calon pengen ta'aruf sama siapa tapi belum ada perantaranya atau nggak ngerti nih first step-nya gimana untuk bisa ta'aruf sama si A kayak gitu. Makanya Toi hadir untuk memfasilitasi teman-teman berta'aruf, mencari pasangan melalui aplikasi ini dan juga kami fasilitasi gitu, fasilitasi untuk berta'arufnya. Jadi nggak perlu khawatir karena teman-teman akan didampingi langsung oleh ustadz yang berpengalaman. Gitu Teh untuk cerita ya latar belakang awalnya kenapa Toy itu hadir. Jadi karena keresahan dan ya sama kayak prinsip ada permintaan-permintaan yang banyak dan kalau yang tidak bisa diakomodir oleh personal gitu. Makanya kita buat aplikasi yang tersistem ta'arufnya. Gitu Teh. Masya Allah ya, memang kalau misalnya suatu gerakan tuh tercetus karena keresahan dulu ya. Tadi mungkin Iya, kayak betul. buat ahwat ini kayaknya gimana ya cara mereka bertemu Mm-mm. ya, pada akhirnya mereka Iya, benar-benar. Tapi betul. bingung ya. Jadi Taruf Online Indonesia merupakan suatu komunitas di mana bentuknya tuh aplikasi gitu ya. Saya Mhm. aplikasi. Boleh dijelasin gak nih misalnya nih aku nih dari sini gitu ya, pengen berikhtiar, aduh kayaknya Mhm. memang udah saatnya saya harus berikhtiar misalnya gitu ya. Mhm. Seorang ya, seseorang karena sih Mhm. seorang Iya. mau berikhtiar lewat OI. Nah, gimana sih sebenarnya mekanismenya dari mulai dia Mhm. masuk terus pada akhirnya dia menemukan si jodohnya. Gimana tuh Mbak? Kisah Mhm. Iya, Oke, ini mungkin nanti teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh langsung ke kolom komentar aja kali ya Teh ya, biar langsung kebaca sama kita gitu. Jadi kalau misal ditanya gimana cara pakainya, mungkin sebelum kita bicara cara pakai, barangkali nih teman-teman 20-an atau puluhan orang di sini yang nonton itu merasa butuh untuk mencari pasangan. Merasa sudah waktunya, udah siap menikah tapi belum bertemu dengan pasangan. Mau pacaran juga nggak mau karena tahu itu dosa, mau ta'aruf bingung. Tapi mau pakai aplikasi malu. Ada nggak yang begitu? Ya kan? Kayak mau ta'aruf nggak ngerti harus sama siapa dan bagaimana. Mau pakai aplikasi rasanya malu karena kayak, waduh masa iya sih gue pakai aplikasi gitu. Emang gue nggak selaku itu gitu. Mungkin barangkali ada tercetus nih dari teman-teman yang berpikiran demikian karena memang tidak sedikit yang berpikir demikian gitu. Jadi teman-teman jangan jangan
jangan takut dulu untuk berikhtiar karena TOEIC ini kan hanya satu dari sekian banyak jalan untuk bertemu dengan jodohnya. Kenapa harus malu berikhtiar dengan cara yang baik ketika orang-orang di luar sana masih banyak loh orang-orang yang bermaksiat dengan bangganya gitu. Jadi jangan sekali-kali malu untuk berikhtiar dengan cara yang baik. Nah, kemudian kalau ditanya gimana sih cara untuk ikut aplikasinya, apalagi online nih, ta'arufnya online nih, serius nggak nih? Beli kucing dalam karung apa nggak nih? Kan gitu ya pikirnya ya. Nah, teman-teman di sini nggak perlu khawatir karena kita memfasilitasi online to offline. Jadi tidak full online doang gitu, tapi ketika nanti teman-teman sudah cocok, maka akan berlanjut secara offline atau ta'aruf secara langsung. Nah, kalau untuk mekanismenya, teman-teman bisa klik di websitenya ta'arufonline.id atau bisa klik di link di link di bionya TOI. Nanti teman-teman bisa langsung buat CV di situ. Jadi CV ini biodata. Kan teman-teman kalau daftar kerja biasanya nyiapin CV nih atau biodata. Nah, sama tools atau alat yang digunakan di aplikasi kami itu berupa biodata gitu, berupa biodata. Jadi nanti teman-teman buka link di bio TOI atau ketik ta'arufonline.id, kemudian nanti di situ langsung bikin CV. Jadi udah ada template-nya, teman-teman nggak perlu mikir, aduh CV-nya tuh apa aja ya isinya kayak gitu. Nggak perlu, karena teman-teman tinggal isi aja gitu. Tinggal isi, nanti tunggu dikonfirmasi sama admin gitu. Nah, ini mungkin yang sering juga ditanya ya Teh sama teman-teman yang lain gitu. Ini serius nggak sih aplikasinya gitu? Ini nanti orang-orangnya bener nggak sih? Atau jangan-jangan sama nih sama aplikasi-aplikasi dating app yang lain gitu. Toi ini bukan dating app ya, tapi pencarian jodoh, jodoh dunia wal akhirat, insya Allah gitu. Jadi nanti kalau misal teman-teman buat CV di Toi, itu diisi dengan sebaik-baiknya dan seserius mungkin, karena tidak semua yang mendaftar itu diterima gitu. Jadi ada admin khusus yang bertugas untuk men-screening apakah pengisian CV-nya itu tepat atau tidak, serius atau tidak seperti itu. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil mendaftar karena kalian sudah satu langkah lebih maju untuk keseriusannya. Karena nggak semua orang teh serius untuk membuat CV gitu. Nah nanti kalau udah CV-nya jadi di ACC sama admin kan bisa login tuh. Bisa login nanti pilih-pilih-pilih, pilih-pilih-pilih CV yang ada di situ, kemudian nanti bisa mengajukan ta'aruf gitu, mengajukan ta'aruf. Nah, nanti kalau udah mengajukan ta'aruf, kalau diterima sama si calon, nanti berlanjut tanya jawab. Nah, tanya jawabnya ini teman-teman tidak langsung dengan si calon, tapi melalui perantara admin gitu, melalui perantara admin, jadi nggak komunikasi langsung. Kalau semisal cocok, nah ini menariknya di TOI kami memfasilitasi juga yang namanya Nazor online teh. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia tenang aja, kami bisa memfasilitasi secara online jika memang teman-teman itu berada di luar wilayah layanannya TOI ya. Jadi bisa Nazor online dulu gitu. Nazor itu bertemu ya teman-teman. Nazor itu artinya sebenarnya melihat, memperhatikan, tapi dalam konteks ta'aruf menuju pernikahan itu bertemu langsung dan memastikan gitu. Oh orang ini tuh cocok nggak sama saya? Oh saya oke nggak sama orang ini? Untuk mendapati kemantapan kayak gitu. Jadi kami kemudian Nazor ya setelah tadi tanya jawab, Nazor setelah itu nazornya juga ditemani oleh ustadz. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk yang perempuan-perempuan. Dan kami juga tidak memberikan nama di awal teh. Nama, nomor telepon itu nggak kita berikan sebelum nazor. Gitu. Singkat alurnya seperti itu ya. Tapi mungkin boleh nih teman-teman yang udah jadi user TOI, boleh kasih testimoni apakah sesingkat itu prosesnya. Ya, Fergus, oh ya sepertinya ya. Ini tadi udah menyinggung-nyinggung tentang ikhtiar ya, mencari di TOI. Ini kebetulan ada pertanyaan masuk nih Mbak Kisa. Jadi mungkin Mm-mm. sih buat teman-teman yang mungkin belum tahu gambarannya, silakan sekarang dibuka di download aplikasi TOI dulu. Terus tadi kan Mbak Kisa udah ngejelasin alurnya.
di-download dulu CV-nya, diisi dengan benar-benar, karena di CV itu tuh gimana ya, kayak kita tuh kalau dulu ya, saya ta'aruf terus ngisi CV tuh kayak membayangkan atau kontemplasi gitu Mbak Kisa. Jadi Iya, kayak betul. pas itu kayak aduh, kan di situ isi biodata ya. Kalau biodata, terus golongan darah, terus hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan, terus hal yang disukai, terus visi misi pernikahan. Walaupun hal yang tidak disukai, kenapa sih harus harus dicantumkan? Karena ternyata setelah menikah itu tuh kayak kayak apa ya? Buat gambaran gitu. Misalnya aku dulu nulisnya gak suka sama tikus gitu ya. Ternyata suami aku tuh Hmm, sama tikus aja, kenapa sih kok kamu gila banget? Tapi kan aku hmm, kan itu dalam biodata, harusnya kan menerima dengan oh ternyata istriku kelak dia adalah seorang penakut, penakutnya itu tikus gitu. Jadi itu tuh gambaran awal atau sebagai administrasi awal tuh kita cocok nggak ya, setelah cocok baru ya Nazur. Jadi hmm, di sebenarnya gitu ya Mbak Kisa, karena berkontemplasi lagi hmm, kita tuh mau pernikahan kayak gimana. Terus ini termasuk nih ada pertanyaan tentang Nazor nih Mbak Kisa ya. hmm, hmm. Apakah boleh akad nazar tanpa ustadz? Karena orang tua belum mengenal ta'aruf sesuai syariat itu. Bagaimana katanya? Nazar tanpa ustadz. Kalau kalau orang tuanya aja belum tahu ta'aruf, terus nanti siapa yang menggawangi, siapa yang mengajarkan? Justru tujuan tujuan adanya ustadz itu juga nanti ustadz ketika nazar itu menjelaskan ke orang tua bagaimana sih sebetulnya proses ta'aruf yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Coba deh mungkin teman-teman di sini yang belum pernah ta'aruf, kebayangnya itu waktu ta'aruf itu seperti apa sih? Mungkin bisa cerita ya di kolom komentar karena orang-orang tuh kadang persepsinya, aduh ta'aruf, pasti langsung nikah dan cepet gitu. Sebulan terus langsung nikah. Oh tidak seperti itu, karena waktunya setiap orang itu punya background masing-masing dan dinamika di keluarganya masing-masing juga gitu. Jadi nggak secepat itu dan ketika tadi ditanya apakah harus sama ustadznya Toi, ya karena itu sebagai bentuk tanggung jawab dari Toi sendiri. Karena kan teman-teman di Toi itu bayar ya gitu. Untuk ta'arufnya itu bayar. Kalau join buat CV, cari-cari CV nih, CV-nya kayak gini nih teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, karena ini CV, ini akun Ahwat, jadi di sini Ikhwan semua nih, gitu. Masih ngeblur kan fotonya, jadi teman-teman juga santai aja karena foto itu tidak kami tampakkan di awal, gitu. Tidak ditampakkan di awal. Jadi kalau misal kayak gini, terus misal teman-teman klik, nah baru kelihatan detail CV-nya. Kayak gitu. Terus kalau misal tadi balik lagi ya, apakah harus sama ustadz atau enggak? Ya karena itu adalah bentuk tanggung jawab dari kami, dari teman-teman yang sudah melakukan pembayaran juga gitu. Jadi nanti ustadz ini justru tujuannya adalah untuk menjelaskan ke orang tua gitu. Nah, ini mungkin yang jadi perlu diluruskan juga ya. Yang namanya ta'aruf itu, walaupun kita yang menikah antara perempuan dan laki-laki, tapi yang namanya ta'aruf itu peran dari keluarga itu juga sangat penting gitu. Peran dari keluarga itu juga sangat penting. Dan kemudian kalau ditanya ini orang tua saya tuh belum paham gitu, apakah saya juga pantas untuk melakukan ta'aruf gitu. Banyak teman-teman di TOI justru ini mungkin ini ya cerita user atau pengguna TOI itu terbanyak dari 3 kota besar. Pertama Semarang, kedua Bandung, ketiga Jakarta. Gitu. Dan tahu kenapa Jakarta ini besar penggunanya? Karena mayoritas di sana mereka adalah pekerja yang tidak sempat mencari pasangan, tidak sempat bersosialisasi. Gitu. Jadi kalau ditanya, oh ini tuh untuk orang yang udah soleh atau solehah aja ya, orang yang udah jilbabnya besar ya, orang yang udah rajin datang kajian ya. Tidak, teman-teman gitu. Karena ta'aruf itu untuk semua dan insya Allah kalau teman-teman ikut ta'aruf pun nanti teman-teman akan belajar lebih banyak lagi tentang Islam itu sendiri, tidak hanya tentang ta'arufnya gitu. Dan itu udah biasa sebenarnya terjadi di TOI kalau misal ada yang nanya, aduh orang tua saya tuh belum siap gitu untuk ketemu sama calon. Nah, itu nanti akan kami istilahnya apa ya, teman-teman boleh konsultasi ke admin, gimana sih caranya untuk
menjelaskan ke orang tua dengan cara yang baik, agar orang tua tidak tersinggung, agar orang tua itu tidak antipati dengan yang namanya ta'aruf gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tanpa ustadz atau enggak, itu sebenarnya tanggung jawab kami untuk uh, mendampingi sampai bertemu dengan calon gitu. Sebenarnya saya agak ini ya, ketika di luar sana tuh pengen didampingin, tapi ada yang nanya seperti ini, mungkin emang orang tuanya belum pernah tahu ta'aruf ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa follow Instagramnya Ta'aruf Online Indonesia, karena di Instagram kami juga ada edukasi-edukasi tentang ta'aruf itu apa, tentang pernikahan, tapi bukan kelas ya, jadi masih kulit aja. Kalau misal teman-teman mau mempersiapkan yang lebih jauh, emang harus ikut kelas prinsip gitu, karena kami tidak memfasilitasi untuk yang apa detail banget untuk itunya ya, untuk ilmu pranikahnya gitu. Oke, Mbak Kisa tadi ya teman-teman. Mungkin ini kali ya Nazur tanpa Ustadz. Jadi mungkin kalau ada Ustadznya orang tuanya kaget loh. Ada apa ini bawa rame-rame? Aku mungkin ini ya kilas juga ya. Dulu orang tua aku juga belum tahu tentang taaruf ya Mbak Kisa. Memang Hmm, kita mm-mm. sebagai bukan pelaku om, kita yang melakukan taaruf kadang memang harus mengedukasi dan nggak Iya betul. sih kembali lagi kita sebagai anak yang paling tahu orang tua kita tuh sebenarnya ngajak ngobrolnya tuh kayak gimana itu sebenarnya tuh Mm-mm, kayak nah gimana cara betul. mendeliver taaruf itu ya maka dari itu kita harus belajar dulu belajar paham dulu Mm-mm, tentang taaruf karena yang paling sering adalah yang tadi kata Mbak Kisa ya beli kucing dalam karung nah nanti mm-mm, kembali lagi itu beli kucing dalam karung dong ini kalau kitanya belum siap kitanya belum paham oh iya ya bener juga malah nanti kita ke bawah alurnya maka dari itu coba belajar dulu coba dikenalin dikit-dikit sambil berdoa mungkin sama Allah Subhanahu Wa Taala agar dibukakan hati orang tuanya dilapangkan kayak gitu nah betul, betul, agar betul. kata Mbak Kisa sebagai salah satu tanggung jawab POI nanti sambil juga chat adminnya ya karena admin juga Mm-mm, betul. sangat apa ya aktif mungkin ya membalas chat jadi kalau ada yang berkendala mungkin bisa chat-chat admin. Tadi Mm-mm, terkait yang tadi Mbak Kisa kan ngomong-ngomong tentang nazarnya dia ada biaya ya. Nah mm-mm. ini ada yang nanya biayanya berapa tuh gitu katanya. Oke. Jadi teman-teman kalau misal teman-teman buka websitenya, terus kemudian buat CV di TOI, itu gratis. Sampai teman-teman login dan berbentuk seperti ini, bisa ngelihat user-user TOI itu seperti apa aja, itu masih gratis teman-teman. Gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, nanti teman-teman itu dikenakan biaya ketika teman-teman mulai mengajukan ta'aruf. Gitu. Baik Ivan maupun Ahwat ya, itu sama-sama boleh mengajukan ta'aruf lebih dulu. Gitu, tadi kayaknya ada yang nanya gitu, belum berani mengajukan. Jadi boleh mengajukan lebih dahulu atau ketika teman-teman menerima pengajuan ta'aruf, itu dikenakan biaya sebesar 249.000 itu. Nah, tapi 249.000 itu bukan berarti terus aku ngajuin ta'aruf sekali gitu, bayar 249 mau ngajuin lagi bayar 249. Enggak dong, mahal banget kalau begitu. Enggak, jadi 249 itu teman-teman bisa unlimited menerima CV. Jadi kalau misalnya ada yang mengajukan ta'aruf terus pengen ta'aruf ya udah itu unlimited menerima CV dan ada kuota 5 pengajuan CV per bulan teh gitu. Jadi per bulan itu bisa mengajukan ta'aruf ke 5 orang gitu. Nah, nanti teman-teman akan mendapat fasilitas apa aja. Teman-teman kan udah pakai aplikasinya nih. Tentu saja dong, aplikasi itu pasti ada biaya operasionalnya. Jadi uang 249 itu salah satunya adalah untuk operasional. Kemudian yang kedua, selain tadi ya teman-teman bisa mengajukan dan menerima CV, teman-teman di sini ada fitur kayak like gitu kan, ada kelihatan kayak love-love-nya gitu kan. Nah, itu kalau teman-teman sudah bayar atau kita menyebutnya dengan akun premium, upgrade ke akun premium, itu teman-teman bisa ngelihat siapa aja sih yang nge-like CV aku gitu. Gitu. Itu biasanya akan, waduh, kita sama-sama nge-like gitu. Sama-sama nge-like tapi tunggu-tungguan. Nah, itu kasus itu kalau yang begitu. Sama-sama like. Jadi teman-teman kalau udah bayar itu bisa mengajukan dan menerima CV, bisa ngelihat siapa yang menyukai CV teman-teman gitu.
Nah, nanti kalau misalnya teman-teman juga udah cocok, jadi jangan takut. Ini kan masih blur ya, tapi kalau nanti teman-teman eh, mengajukan CV kemudian diterima, nanti foto akan kebuka gitu. Nah, ketika sudah foto kebuka, nanti teman-teman akan difasilitasi oleh admin. Untuk apa? Untuk melakukan tanya jawab itu. Untuk melakukan tanya jawab. Nah, nanti setelah melakukan tanya jawab, teman-teman kalau cocok bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu nazar atau bertemu secara langsung ya, yang sudah kita bahas di awal tadi, dengan didampingi ustadz. Jadi ustadznya ini akan datang ke rumah atau ke domisili akhwatnya. Jadi ikhwan yang mendatangi akhwat gitu. Nah, dan itu didampingi oleh ustadz. Apakah bayar lagi, Kak? Enggak. Jadi 249 itu udah include atau termasuk dengan pendampingan ustadznya itu tadi. Sudah termasuk dengan admin yang membantu perantara. Belum lagi nanti kalau misalnya ada yang konsul-konsul, kan suka ada yang begitu ya, kayak, aduh orang tua saya belum paham itu gimana gitu. Atau, Min, saya ragu ini tuh sebenarnya eh, cobaan atau petunjuk ya. Kadang kan nggak ngerti tuh Bener. cobaan atau petunjuk gitu kan. Nah, itu biasanya konsultasi juga lewat admin gitu. Jadi 249 itu udah full sampai teman-teman difasilitasin ketemu jodoh, dianterin nama ustadznya di depan pintu rumah calon jodohnya. Gitu. Gitu Ya, bayarnya 249. oke, tadi ya udah nih. Ini aja juga nih, Kak katanya salam kenal. Saya pengen ikhtiar ikut TOI tapi masih kesulitan daftarnya. Ini kayaknya belum terlalu Oh ya. susah. Daftarnya tuh maksudnya gimana tuh Mbak Kisa? Biasanya orang-orang tuh kesulitan daftar TOI itu apa kendalanya tuh. Kalau misal teman-teman ada kendala, karena balik lagi ya, daftar di TOI itu kan perlu ngisi CV teh. Hmm. Perlu ngisi CV. Nah, kadang itu teman-teman juga kurang kurang apa istilahnya kurang teliti karena ada beberapa poin yang itu perlu ada minimal karakternya gitu. Kadang nggak ngeh kalau itu ternyata belum terisi full gitu. Atau misalnya ada kendala untuk upload fotonya misalnya gitu kan. Nah, itu kalau misal teman-teman mengalami kendala itu langsung bisa DM aja ke Instagram tarufonline.id biar nanti dibimbing apa step by stepnya gitu Oh, gitu teh. oke. Nih katanya terkait dengan biaya kali ya itu. Mbak. Mhm. Meskipun nazarnya berkali-kali katanya gitu. Beda ya Hmm, di tahun ini katanya meskipun nazar berkali-kali. enggak, jadi biaya 249 itu ada dua pilihan. Itu apakah mereka mau nazar untuk digunakan untuk nazar online atau untuk nazar offline. Jadi kalau nazar online itu dua kali hangus, tapi kalau nazar offline sekali hangus gitu. Jadi kalau misal udah bayar kemudian nazar, setelah nazar atau bertemu dengan calon itu tadi, entah lanjut ke khitbah atau lamaran atau ternyata qadarullahnya belum cocok dan mau ikhtiar lagi, ya melakukan pembayaran lagi gitu. Jadi bayar lagi 249. Tapi teman-teman jangan merasa bahwa waduh berarti lu nggak bisa berkali-kali nazar dong gitu. Jangan salah karena teman-teman untuk step pertama dari buat CV sampai teman-teman nazar itu ada beberapa step yang istilahnya teman-teman bisa untuk memilih melanjutkan atau membatalkan gitu. Jadi stepnya itu panjang untuk sampai ke nazar gitu. Jadi bisa aja teman-teman baru ada ikhwan yang mengajukan CV atau ada akhwat yang mengajukan CV ke kita, kemudian kita nggak cocok, kita tolak gitu. Atau nanti misalnya udah cocok, tapi ngelihat foto nggak cocok, ya ditolak lagi gitu. Kan stepnya masih jauh. Belum tanya jawab, ya kan? Belum tanya jawab. Tanya jawab itu juga biasanya seminggu, 2 minggu. Belum nanti kalau istiqoroh dulu. Belum kalau misalnya Ikhwan ada tugas gitu. Banyak gitu. Jadi tidak sesingkat itu sih sebetulnya untuk stepnya. Gitu teman-teman. Oke. Ini kayaknya terlewat. Bisa nggak teh nazar online dan offline? Bisa ya, tadi udah Iya, dijelasin ya. online Jadi offline nazarnya bisa. bisa. Oke deh, lanjut ya, Mbak Kisa. Hmm. Tadi, nah tadi terkait 249. Jadi memang kalau ta'arufan itu panjang ya prosesnya Mbak Kisa tadi ya. Pertama kita Hmm. ngajuin data diri, terus kita cari-cari Hmm. yang cocok. Cari Hmm. cocok, mungkin perkenalan dulu ya, tanya-tanya Hmm. lewat admin, ya.
kita istihoroh dulu, seminggu mungkin belum dapat jawaban, 2 minggu belum dapat jawaban, baru tuh terus kita harus diskusi dulu sama orang tua sampai Orang akhir tua, betul. banget ya Mbak. Jadi dua Mm-mm. Allah worth it ya. Nah, tadi Mm-mm. dengan TOI ya Mbak Tisa ya. Kalau misalnya kita mau ikut TOI, apakah harus ikut kelas pernikahan dulu kah? Apa harus kita boleh langsung gitu ya, ntar lewat TOI. Oke. Untuk teman-teman itu bisa langsung aja download, jadi nggak perlu lewat kelas pranikah, langsung download atau langsung buat CV di webnya TOI, bisa klik link di bio tanpa harus ikut kelas pranikah. Tapi sayang banget sih sebenarnya kalau teman-teman itu sudah berikhtiar di TOI tapi tidak membekali diri dengan ilmu pranikah gitu. Karena penting banget dan di TOI itu orang-orang yang sudah jadi alumni kelas pranikah itu punya nilai plus sebenarnya di CV-nya gitu teh. Jadi misal teman-teman di sini nih udah jadi pengguna TOI, udah jadi user TOI, tapi belum ikut kelas pranikah, boleh ikut kelas pranikah prinsip nih misalnya yang lagi buka ya, tapi khusus ASN ya teh ya yang ini ya, batch ini. Lagi khusus ASN nih, jadi teman-teman bisa follow dulu, ntar kalau misal ada kelasnya buka lagi, teman-teman bisa ikut gitu. Nah, nanti tuh di kelas di CV-nya teman-teman, kalau teman-teman itu adalah alumni kelas pranikah itu ada tanda khususnya teman-teman gitu, ada tanda khususnya jadi bisa dibedakan, oh si user ini si A belum ikut kelas pranikah, oh si B belum ikut kelas pranikah, oh tapi si C udah gitu. Nah coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman sedang mencari pasangan, apakah teman-teman memilih orang yang belum membekali diri dengan ilmu atau yang sudah? Coba deh dijawab sendiri-sendiri. Kan pengennya gimana? Pengen dapet yang terbaik kan? Nah, kalau yang terbaik pasti pengennya berjodoh dengan teman-teman apa orang-orang yang juga membekali diri dengan ilmu kelas pranikah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa daftar TOI tanpa mengikuti kelas pranikah, jawabannya bisa. Tapi ketika teman-teman ikut TOI dan ikut misal nih kelas prinsip yang bekerja sama dengan TOI, itu akan ada tanda khususnya gitu. Jadi membedakan antara user satu pengguna satu dengan yang lain, yang alumni sama yang bukan. Atau bisa juga nih alumni dari prinsip ternyata besanan istilahnya sama kelas pranikah lain gitu, ternyata jodohnya dari alumni kelas pranikah lain gitu, itu tidak menutup kemungkinan karena pernah terjadi demikian gitu teh, jadi besanan gitu. Besanan antar kelas pranikah kan nggak ada yang tahu kan gitu, belajarnya di mana ketemunya ternyata di TOI kan gitu. Jadi sangat memungkinkan ya. Dan oh ya ini juga sih teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman eh, kalau misalnya teman-teman itu ikut kelas pranikah prinsip, kan tadi kita bilang ya TOI itu berbayar 249. Nah, untuk teman-teman yang ikut prinsip, itu ketika teman-teman menjalani kelasnya dengan baik, melakukan tugas-tugasnya dengan baik di kelas prinsip, nanti akan ada reward atau alumni-alumni terpilih ya dari kelas prinsip yang berhak mendapatkan apresiasi dari TOI berupa akun premium sejumlah 249 itu. Jadi teman-teman nggak perlu bayar, teman-teman langsung tinggal ta'aruf aja. Tapi itu kebijakan dari prinsip ya, milih mana nih orang yang benar-benar udah siap gitu, mana orang-orang yang udah serius untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi tidak main-main nih, kita apresiasi teman-teman yang benar-benar sudah mempersiapkan diri gitu. Oke, ini kayaknya nyambung ke pembahasan sebelumnya. Jadi dibuka ya, TOI itu dibuka teman-teman untuk teman-teman juga yang sebelumnya belum pernah ikut kelas pranikah. Tapi Nikah, iya betul. dan jadi spesial gitu kayak martabak ya, jadi pengen. Jadi kalau spesial tuh jadi ditandain, kalau misalnya beli nasi kuning spesial kan dia ada karet 2 ya. Kalau ini ada batch khusus ya. Jadi Mbak Tisa Iya gitu. betul. Jadi ini sih teman-teman juga, ini menjawab juga pertanyaan yang masuk ke dalam kolom prinsip, dan rata-rata Mhm, dulu juga sempat survei kecil-kecilan gitu ya. Kenapa nggak ikut mhm, pernikahan? Terus, aduh aku tuh mhm, seneng banget ya ikut kelas pernikahan, tapi mana jodohnya gitu. Nah, mhm, prinsip ini memfasilitasi nggak ya Teh? Prinsip memfasilitasi mhm, mewadai kita untuk taruh nggak? Jadi sampai sejauh ini prinsip belum secara khusus atau secara mandiri gitu ya memfasilitasi teman-teman untuk bertaruh, karena dari
Taruh itu merupakan capture sendiri yang harus dipelajari secara benar-benar gitu, karena kita kan memfasilitasi orang, terus kita bertanggung jawab akan orang itu merupakan amanah khusus. Jadi prinsip belum bisa mengambil amanah tersebut. Dan alhamdulillahnya di tengah perjalanan kita bertemu dengan TOI. Jadi kita saling bersinergi gitu ya, bagi saya. Betul. Jadi teman-teman yang butuh ilmunya sedang silakan datang ke prinsip, terus nanti yang butuh jodohnya silakan datang ke TOI. Jadi untuk teman-teman juga yang alumni dari kelas PMC boleh nanti chat admin, Mbak, tadi saya baru ngeliat IG live nih gitu ya, IG live TOI sama prinsip. So aku berarti dapat batch khusus, boleh silakan chat admin nanti dapat batch khusus, siapa tahu ya kan kalau sesama alumni prinsip jadi saling ada ketertarikan gitu ya Mbak Kis. Betul. Terus ini juga nih, jadi untuk teman-teman yang ikut PMC bakalan ada 10 orang ya yang akan terpilih di kelas untuk mengikuti TOI. Jadi yang terpilihnya tuh gimana biasanya untuk peserta-peserta yang aktif, dilihat juga kesungguhan dalam belajarnya kayak gitu ya Mbak Kisa. Terus Betul. lagi nih ya, tadi oh ya aku mau jelasin sedikit. Jadi sebentar lagi prinsip itu bakal ngadain PMC tapi khusus ASN Mbak Kisa. Nah, pendaftarannya masih dibuka dan insya Allah akan dilaksanakan pada Januari 8 Januari sampai selesai sampai sekitar bulan Maret. Ini khusus ASN dan ASN ya. insya Allah nah apalagi tadi kan Mbak Kisa udah jelasin ya, udah kayak menyebutkan ya bahwa pengguna TOI itu banyak di kota Jakarta karena sibuk bekerja. Mungkin teman-teman ASN ini sibuk bekerja kan ya Mbak Kisa, jadi bingung gitu. Karena Betul. sempit pertemanan, semakin jadi nggak ada waktu. Jadi insya Allah Betul. ilmunya insya Allah akan difasilitasi oleh teman-teman TOI. Jadi untuk itu juga silakan teman-teman belajar semaksimal mungkin, nanti insya Allah jodohnya terakhir difasilitasi oleh TOI. Kayak gitu ya Mbak Kisa ya. Nah ini Ya, betul. sering banget Mbak Kisa, jadi itu juga sebelumnya aku juga pernah gitu ikut kelas pernikahan terus malu-malu sama temen ikut kelas pernikahan karena takut disangkanya ngebet nikah, padahal kan kita nggak ada yang pernah tahu ya jodoh itu kapan datangnya, siapa tahu besok atau malam ini ada yang ngetok pintu terus ngajak nikah. Iya, Ini iya betul. coba memberanikan diri ikut kelas pernikahan dan masya Allah di tahun itu juga datang jodoh. Mungkin ini juga mbak kita yang harus diluruskan mungkin ya, kayak aduh aku udah ikut kelas pernikahan, saya yang tadi ya udah disebutin sebenarnya di awal, saya harus ikut aplikasi apa sih itu kayak gengsi gitu ya teman-teman yang belum nikah, khususnya mungkin perempuan juga mungkin ada sepatah dua patah kata atau ada insight tersendiri dari Mbak Kisa gimana tuh? Oke, untuk ini ya, ikhtiar lewat aplikasi gitu misalnya. Untuk lewat aplikasi. Oh, ada Abdi Negara Muda juga. Halo, salam kenal nih dari admin Abdi Negara Mudanya. Ini teman-temannya bisa diajakin untuk ikut live di sini biar tahu nih jawaban dari kemarin yang nanyain dapat jodoh nggak itu tuh di kolom komentar. Ya, kalau misal ada yang nanya kayak, aduh ini serius nggak sih masa gue cari jodohnya lewat aplikasi gitu. Ya pertanyaannya kenapa enggak gitu. Kita aja semua udah hidup di era digital. Semua itu bisa melalui aplikasi. Dari pesan makanan, dari beli baju, dari mau apa aja bisa gitu. Sampai pinjol yang yang begitu rumitnya gitu. Nah, jodoh pun itu juga bisa. Yang penting apa? Yang penting adalah kita perlu melihat apakah prosesnya itu baik atau tidak, aman atau tidak gitu. Itu yang teman-teman perlu cek kembali ketika teman-teman menggunakan platform pencarian pasangan. Ini saya bicara secara general ya Teh. Jadi banyak sebenarnya platform-platform yang demikian. Cuma teman-teman coba dicek dulu apa benar nih, misal ada yang menamai diri sebagai oh ta'aruf gitu kan. Tapi ternyata secara prosesnya chat langsung, ada khalwat atau berdua-duaan. Itu mah nggak sesuai dengan syariat gitu. Jadi teman-teman itu boleh mau ikhtiar di mana aja, sok, terserah, boleh gitu. Yang penting caranya itu baik dan benar, sesuai syariat, tidak menyalahi syariat, itu yang paling penting gitu. Dan kalau ditanya, wah apakah aku
pakai aplikasi karena tidak laku gitu. Loh, jangan salah teman-teman, andaikan saya bisa bilang siapa saja yang ada di aplikasi Toy ini, andaikan saya boleh bilang orang-orangnya tuh siapa aja yang pakai user Toy, aduh kalian akan bersegera daftar sih sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa lihat itu di Instagramnya Toy ya. Kita tuh beberapa kali ya, sering sih mungkin udah ada 10 kali kita tuh live Instagram sharing langsung bareng teman-teman yang sudah jadi alumni TOI atau sudah menikah gitu. Teman-teman yang udah menikah, coba tanya apakah mereka malu atau enggak pakai TOI. Justru mayoritas ya mereka itu merasa bangga dan mereka pengen teman-teman yang belum nikah itu juga cobain TOI gitu. Karena ya kenapa harus malu sih teman-teman? Teman-teman nonton hari ini puluhan orang yang nonton malam ini di detik ini, apakah ini sebuah kebetulan, teman-teman? Oh, tidak. Pasti Allah sudah punya rencana. Kenapa teman-teman sampai mantengin ini live Instagram gitu. Nah, ini tinggal pilihan teman-teman sendiri. Apakah teman-teman ketika sudah mendapatkan informasi ini akan mengikhtiarkan atau tidak gitu. Kan bukan sebuah kebetulan ya. Dan saya pun juga tidak memaksa gitu. Cuma saya mau bilang, teman-teman jangan pernah malu ketika teman-teman itu berikhtiar untuk sesuatu yang baik. Teman-teman itu itu ada yang sebut merek, pakai aplikasi dating sebelah aja nggak malu, masa pakai Toi malu? Nah itu teman-teman, jadi orang-orang di luar sana kita perlu bilang bahwa ini loh kita tuh bangga loh berbuat atau berikhtiar berusaha dengan sesuatu yang baik itu bangga. Jangan malu, karena kalau teman-teman yang pengen mengusahakan kebaikan aja malu, itu orang-orang di luar sana yang maksiat aja nggak punya malu gitu. Yang maksiat aja nggak punya malu, masa teman-teman yang mau berusaha baik harus malu-malu sih gitu. Ayo dong tunjukin. Ini bukan sombong. Ini bukan sombong kalau gue mah baik, gue diem aja takut sombong, gue takut dinilai soleh atau solehah. Nggak kayak gitu konsepnya gitu. Jadi jangan pernah malu. Mungkin kalau keraguan ada, kekhawatiran itu ada, itu sebetulnya wajar ya manusia. Mungkin teman-teman kalau misal ada keraguan atau ketakutan, boleh coba kepoin dulu aja Instagramnya ta'arufonline.id, tontonin dulu itu yang live Instagram sama pasangan-pasangan menikah, atau kadang juga beberapa followers itu ngechatin pasangan menikah, nanya, ini beneran nggak dibayar? Ada yang gitu dikira kita tuh settingan gitu teh, kayak Masya Allah gitu. Ya udah nggak apa-apa, tanyain aja sampai benar-benar mantap. Cuman ya kapan lagi teman-teman sih sebenarnya udah difasilitasi mudah ini untuk mendapatkan pasangan tapi tidak mengikhtiarkan gitu sih. Jadi udah tergantung teman-teman sendiri gitu teh. Benar-benar benar. Jangan sampai menyesal Mhm. karena tidak berikhtiar ya. Iya nggak sih? Iya Jangan betul. sampai akhir loh udah usia segini pas dilihat oh ternyata memang saya tidak tidak apa namanya tidak Tidak berikhtiar apa-apa lagi. ikhtiar, iya betul. Ada salah satu narasumber guru kami juga bilang, eh, jangan-jangan kamu tidak mendapatkan jodoh karena dia tidak tahu kamu ada di dunia ini. Iya benar-benar. Berusaha nggak pernah berikhtiar, diem aja mungkin ya. Karena sebenarnya kita Mm-mm. tahu ya, mungkin yang diem juga entah jodohnya gimana. Kan banyak juga ya, Mm-mm. tapi kan nggak ada salahnya kita berikhtiar. Nah, makanya teman-teman coba mulai malam ini ya kan. Untuk teman-teman yang mungkin malam ini join adalah ASN, boleh. Ini juga ada live ya. Aku dapat info dari panitia Mbak Kisah. Jadi hari ini Mm-mm. khusus yang ikut live, silakan capture live-nya ini bahwa kalian benar-benar ikut live, terus bakalan dapat harga PO ya. Harga PO itu Wih, mantap. setengah harga plus satu ya. Udah mah kalian dapat ilmu, kalian juga berkesempatan untuk mengikuti taruh online ya. Siapa tahu Iya, betul. ya, kita juga nggak mau menjanjikan bahwa akan dapat jodoh karena siapa tahu memang bukan jodohnya di sini, jodohnya di tempat Iya, lain. betul. Benar ya. Betul. Oke, nah tadi juga ya Mbak Kisa terkait Nazor. Nah, ini sebenarnya tuh Mhm. tadi kan kita difasilitasi atau orang-orang yang ikut ikut TO ini akhirnya nanti mereka Nazor difasilitasi oleh salah satu ustadz. Nah, kalau misalnya Mhm. Mbak Kisa
ada nggak sih daerah-daerah yang ternyata dia nggak ada ustadznya atau Mhm. itu gimana sih? Pernah nggak sih ada cerita-cerita yang ternyata di tempat itu nggak ada ustadz tapi akhirnya mereka berjodoh gitu. Oke, jadi Ta'aruf Online Indonesia ini kan memang pusatnya di Semarang, teman-teman. Cuman kita sudah ada 17 wilayah layanan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali gitu. Jawa, Sumatera, Bali, ya benar. Jawa, Sumatera, dan Bali. Terus kalau ditanya, bisa nggak sih kalau misal kita mau bukan dari pulau itu gitu, atau misal di kota saya itu belum ada mitra ustadznya yang memperantarai dari pihak TOI gitu. Jawabannya insya Allah kalau ada niat, insya Allah ada jalan teman-teman. Karena apa? Karena di TOI ini juga salah satunya memfasilitasi nazar online gitu. Jadi teman-teman nazarnya tuh online dulu. Karena ada teh di kami itu beberapa kejadian ya. Kami kan baru ada di 3 pulau tuh. Tapi sudah ada pasangan yang menikah dari Sulawesi gitu. Jadi sebenarnya Ta'aruf Online Indonesia ini bisa digunakan di seluruh Indonesia, walaupun terus nanti kelanjutannya gimana Teh Nazur offline-nya? Ya pilihannya ada dua. Teman-teman mau nggak nambahin akomodasi ustadznya misal, tapi dari Jawa nih, ngakomodasiin pesawatnya misal ya kan. Kalau mau ya sok aja nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya yang sudah-sudah itu akhirnya mereka bertaaruf secara mandiri, tapi tentu ya wajib didampingi oleh wali dan itu tetap keep in touch atau berkonsultasi sama TOI gitu. Jadi TOI tetap mendampingi secara online-nya. Jadi misal nanya, ini harusnya gimana ya setelah ini gitu kan. Setelah tahap nazar itu gimana? Apa aja yang perlu diyakinkan? Apa aja sih yang harusnya dipersiapkan? Eh ini tuh sebenarnya dikasih petunjuk, petunjuknya itu untuk melanjutkan ke jenjang yang serius, atau sebenarnya ini tuh cobaan menuju ke pernikahan aja, kayak gitu kan sering banyak tuh ya Teh, gitu. Jadi sebenarnya teman-teman TOI ini bisa diakses di seluruh Indonesia, kalau misal pun belum ada wilayah layanannya, kita insya Allah bisa mengusahakan dengan Nazar online atau kalau memang teman-teman berkenan itu bisa memberikan akomodasi untuk ustadz kami gitu. Jadi memang syarat dan ketentuan untuk yang wilayah di luar wilayah layanan itu ada sendiri Teh gitu. Gitu sih. Dan emang udah pernah kita maksudnya bukan hal yang asing lagi nih di user toy itu saling ketemu antar pulau. Ada yang menikah Kalimantan sama Sumatera itu ada. Sesama Sulawesi itu alhamdulillah ada. Ada yang kerja di Papua terbang ke Jakarta cuman buat nazor itu juga ada teh. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu teman-teman Allah itu menitipkan jodoh kita itu lewat apa dan lewat mana. Kalau toh teman-teman udah ikhtiar secara offline atau minta tolong ustadznya, minta tolong temennya, tapi belum ketemu-ketemu juga. Nah, coba deh dipikir, teman-teman sampai nonton hari ini sampai menit kesekian udah mau selesai ini masih mantengin itu kira-kira kenapa gitu. Karena barangkali juga ya, barangkali teman-teman tuh udah ikhtiar di sini nih, tapi ternyata teman-teman dapet jodohnya di tempat lain. Itu bukan sia-sia loh teman-teman ikhtiar di TOI, karena Allah itu melihat usaha dari teman-teman sekalian gitu. Dengan teman-teman mendaftar itu sudah bukti bahwa teman-teman itu serius. Itu bukti ya Allah hamba itu serius mencari pasangan gitu. Allah akan menilai itunya. Kalau urusan dapatnya dari aplikasi TOI lah atau dari temen dikenalin temen atau dikenalin orang tua itu mah haknya Allah kan gitu. Gitu Teh. Benar. Nah, ini ada pertanyaan yang sering sepertinya ini pertanyaan penutup sebelum penutup ya. Ini dari Abdi Negara Muda nih kayaknya menimbrung ya. Mhm. Ada nggak Kak success story TOI yang berprofesi sebagai ASN? Nanya lagi tapi belum dijawab katanya. Silakan, kasihan. Benar. Profesi ASN ya. Ya, kalau kalau filter khusus untuk mencari ASN itu kita ada filter khususnya Teh. Jadi kalau misal teman-teman ikut TOI, ini ngebukanya gimana ya? Bentar-bentar. Ya, Nah, jadi kalau misal teman-teman ikut aplikasi TOI itu,
ada filternya gitu. Ada filter misalnya, filter pengen dapet calon yang pekerjaannya misal nih swasta, pemerintah atau usaha itu ada teh gitu. Itu ada filter khususnya. Jadi kalau misal teman-teman uh, udah ikut kelas prinsip, itu tuh udah yang dapat filter, bisa difilter sebagai alumni, bisa difilter sebagai ASN yang tadi pilih misal pekerjaannya pemerintah, itu juga bisa gitu. Ini Abdi Negara kalau mau join live juga boleh loh. Dari tadi ngikutin dulu. Iya, iya. Mungkin sebelumnya udah pernah kan, jadi capek mungkin. Mhm. Kalau ini, tanya ada nggak Mbak Oh, Kisah success story ya? sama-sama ASN gitu? Pengen banget tahu Sama-sama kayaknya. ASN. eh Kalau yang sama-sama ASN atau enggak, jujur saya kurang kurang hafal ya karena berhubung saya bukan admin, bukan admin. Tapi kalau yang ASN sampai nikah itu ada teh, gitu. Tapi saya nggak ngerti nih ini sama-sama ASN apa enggak gitu. Tapi ada yang ASN juga kok yang sampai nikah, gitu. Oke, tadi ya. Kalau menyimpulkan ya, jadi kalau misalnya ada ternyata daerahnya belum ke cover, don't worry, be happy teman-teman. Jadi nggak usah Mhm. khawatir. Mungkin juga kan di prinsip ini ada yang lulusannya dari luar negeri, jadi sambil Oh, misalnya lagi Masya sekolah Allah. negeri gitu kan Mbak Kisa, mungkin kayak belum nemu juga pengen ITR di TOI juga Nah, bisa. bisa. Kita pernah nazar teh Ah, gimana? Korea Korea Oh, Indonesia terus ada Turki Indonesia. Tapi ini masih sesama WNI ya karena eh, kalau WS sama WNA masih kita untuk cross check datanya masih agak susah kan sebenarnya. Pernah kok nazarnya tapi masih nazar online gitu. Tapi alhamdulillah habis itu nazar offline cocok nikah gitu. itu teman-teman. Jadi jangan dulu menyerah sebelum berperang gitu ya Mbak Kisa ya. Betul, sayang sekali. Saya bukan orang Jakarta. Ternyata saya bukan orang jangan teman-teman. Yang penting ikhtiar bersungguh-sungguh gitu ya. Mungkin ini kali ya Betul. banyak kayak apply beasiswa kali ya. Kan kalau misalnya kita Mhm, berkas tuh yang dikumpulin tuh kayak terlalu, aduh ini pusing banget sih mau nyari jodoh aja kenapa pusing gitu ya. Tadi kan mhm. dijelasin kayak harus 100 kata ya Mbak Kisa, 100 kata. 100 karakter huruf, ya. Kata Mbak Hmm. Kisa pernah ada yang dibuat titik-titik-titik ya akhirnya. Iya, betul. Jadi jangan coba-coba. Nggak apa-apa, Ding. Kalau misal mau coba-coba, coba iseng. Coba aja. Nanti kan nggak di-ACC sama adminnya. Ntar dikasih tahu. Jadi di feedback. Jadi admin kita ngasih feedback gitu. Misal yang nggak cocok itu di poin yang mana gitu. Harusnya mah kalau iseng juga tahu dia iseng-iseng ngisi doang. Ini bukannya ingin mempersulit gitu ya Mbak Kisa, Iya, ya betul. menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya kita mencari Mm-mm. teman-teman ya. Kalau jodoh kan, pernikahan itu kan ibadah terpanjang ya, bahkan kalau misalnya Mhm. kalau kita pas ngucap kata tuh arsy Allah tuh sampai bergetar loh Mbak Kisa, katanya sampai kalau kita Iya, berdoa tuh betul. mereka tuh menaungi ya, katanya datang terus semuanya Mhm. sampai sebegitunya. Bahkan katanya kalau misalnya setan berhasil apa tuh namanya menggoda suami istri dan akhirnya mereka bercerai, itu juga diberikan singgasana. Jadi sebenarnya kayak nikah Mhm. tuh luar biasa loh ibadah panjangnya. Mhm. Kita mempersiapkan atau taruhnya ya jangan jadi main-main ya, harus harus sungguh-sungguh. Mhm, Ya, betul. itulah kuncinya, bukan membeli kucing dalam karung ya, karena kita benar-benar Mhm. yang kadang tuh orang kayak oh taaruf dia mah beli kucing dalam karung, enggak ya teman-teman. Jadi Mhm. tuh kita mengetahui dia secara mendalam menyeluruh tapi sesuai dengan syariat Islam, karena dalam taruh tuh nanti kita nyari tahu tentang dia, terus nyari ya pokoknya kayak detektif juga kita orang, jadi seru deh, seru. Ya aku yang ikut kayak oh ya luar biasa ya ternyata kayak gitu, masya Allah gitu kita kayak, Mhm. aku sih kayak berpikir ya Allah semoga dengan dibukanya dengan cara yang Allah sukai, semoga dalam perjalanan pernikahan juga Allah selalu membimbing gitu, walaupun ada Amin, iya betul. bimbing, Allah selalu meridoi, Allah selalu Mhm. melimpahkan keberkahannya, karena kan itu yang sulit dicari ya, berkahnya Mhm, betul. apa sulit. Semoga ya dengan niat kita yang lurus di awal ya Allah tuh selalu membersamai langkah kita gitu ke depan, karena Iya, betul. teman-teman, pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Coba kalian bayangkan saja,
sholat aja kadang kita Allahu Akbar dalam hati, ini di mana, itu di mana, banyak ya godaannya. Apalagi nih Mm-mm. pernikahan 24 jam kita sama dia, 24 jam menjalani pernikahan itu luar biasa. Dia lagi. Benar lo lagi lo. Masalahnya itu lagi kok kayak tidak terpecahkan, tapi itu lagi. Mm-mm. Tapi gitu-gitu. Allah semoga ini jadi langkah awal. Dan tadi ya, ini jadi promosi sedikit tentang prinsip ya. Kalau dulu Iya, juga aku boleh. bingung gitu, yang awalnya bingung kayak mau ikut. Jadi dulu tuh bingung kan karena banyak banget yang kayak, kamu mau nikah, kamu udah siap nikah belum, terus ditanya kenapa belum Mm. siap nikah, nggak tahu gitu kan, nggak tahu Mm. kayak semuanya ditanya kok kayak nggak tahu. Terus kalau jodohnya datang besok gimana, aku belum siap gitu, tapi belum Ah, tahu. iya betul. Nah, itu gak sih, itu seringnya kayak, iya ya, terus kalau gimana kalau jodohnya datang besok, ketok pintu terus datang, Mm-mm. ya mungkin kan kita tolak. Ini karena aku mau belajar Mm-mm. tapi bingung kayak belajarnya dari mana, karena ilmu pernikahan semua hal kayaknya adalah hal-hal yang termasuk pernikahan ya, Iya masak, betul. pernikahan, parenting, persiapan Semua pernikahan ya, profesi lengkap ya Teh ya. Semua kayak profesi lengkap. bukan pernikahan, terus kesehatan pernikahan, semuanya kayak bingung, terpencar gitu ya ilmunya. Akhirnya dibuatlah tuh kurikulum prinsip, dia dibuat berjenjang ya teman-teman TOI, siapa tahu ada yang ikut. Jadi prinsip itu tuh prinsip salah satu produknya adalah PMC ya, pre-marriage class. Nah, pre-marriage class ini jadi ada 15 materi Mbak Kisah, jadi ada kurikulumnya tuh. Wow. Nah, kalau Mhm. masuk stage 1 itu kita belum ngomongin tentang pernikahan. Jadi benar-benar ke kayak mikir gitu ya, jadi kayak kita tuntas dulu deh diri, kayak apakah aku siap nikah. Mhm. Jadi kayak emang nikah tuh butuh persiapan apa aja gitu ya, kenapa fakta-faktanya. Mhm. Terus akhirnya diajarin juga tentang keuangan, diajarin tentang kesehatan, tapi kesehatannya belum berbicara tentang pernikahan. Jadi sehat dulu deh, gimana sih cara sehat, makan yang bener kayak gimana, kayak gitu ya. Tentang manajemen emosi, yang suka emosian gimana, nanti menikah gimana tuh, Mhm. emosi kan terus dilatih ya. Udah gitu masuk ke stage selanjutnya baru kita akan dibawa ke ceritanya nih kalau dalam perjalanan, oh ini masih single, oh belajarnya apa, oh udah single Mhm. kita. Nah, dalam pernikahan kira-kira apa aja nih? Nanti baru tuh belajar tentang kesehatan reproduksi, terus tentang pokoknya banyak ya. Terus nanti ada ustadz-ustadz juga masuk ke selanjutnya, Masya baru tuh Allah. tentang ngomongin dalam perjalanan juga kan kadang kita bingung ya. Aduh, pengen nanya pemateri tapi waktunya terbatas. Nah, makanya di Mhm. teman-teman fasilitasi fasilitator yang akan mendampingi teman-teman dalam menjalani selama kelas prinsip. Jadi ada fasilitator Mhm. syariah, fasilitator keuangan, Masya fasilitator Allah. psikologi. Nah, udah dapet nih ilmu, Lengkap banget deh. baru tuh ya. Kalau udah dapet nih ilmunya, baru tuh kayak kayaknya saya siap nih ya dengan ilmu yang sangat mendasar ini, kayaknya bekal bekal awal banget deh untuk saya nih siap gitu ya menikah. Langsung kan masuk TOI, apalagi yang ikut kelas prinsip nanti dapat berapa Mbak Kisa? Dapat 10 ya. Insya Allah dapat kesempatan 10 ya. Iya. Gratis loh. Iya. Jadi insya Allah teman-teman luruskan niat. Semoga ini menjadi langkah. Semoga dengan malam ini tergerak hatinya untuk belajar dulu. Setelah itu berikhtiar untuk menemukan jodohnya ya. Jadi jangan malu-malu karena ini hal yang tidak malu-maluin ya Mbak Kisa. Insya Allah ini Betul. hal yang, ya kalau di luar sana banyak yang menggembor-gemborkan hal yang tidak baik. Kenapa kita yang berbuat baik malu-malu ya? Karena ini Iya, jodoh. betul. Membangun keluarga sama ada, ya kan? Gitu mungkin ya, Mbak Kisa ya. Jadi diingetin ya teman-teman, untuk teman-teman yang ASN khususnya ikut live IG ini, malam ini silakan capture, akan ada tawaran menarik, yaitu akan masih dapat harga early bird, di mana setengah setengah harga asli, setengah harga asli, setengah dari harga normal, harga asli. Kayak Iya. gitu. Tadi teman-teman mungkin sudah tergambar ya terkait TOI. Jadi teman-teman yang hatinya juga tergerak tuh, yang masih malu-malu, jadi jangan malu. Terus masih ada kendala, silakan hubungi TOI gitu ya Mbak Kisa ya. Iya, betul. Betul Mungkin sekali. kali dari Mbak Kisa untuk menutup malam hari ini yang tentang mitos atau fakta ikut kelas. Silakan simpulkan sendiri.
teman-teman di rumah. Ya, mungkin dengan mengikuti ini udah bisa menyimpulkan sendiri lah ya. Mitos atau fakta nih ikut kelas pranikah langsung dapat jodoh. Ya, coba disimpulkan sendiri. Kalau belum bisa menyimpulkan, coba ikut kelas prinsip biar lebih jelas lagi nih. Apakah langsung dapat jodoh atau enggak, atau langsung aja dicobain sendiri tuh ikut kelas. Nanti kira-kira langsung dapat jodoh apa enggak? Buktikan sendiri ya, daripada bertanya-tanya nih, bertenye-tenye gitu. Mitos atau fakta dicoba aja langsung gitu. Paling saya mau kasih closing statement aja kali ya Teh. Closing statement bahwa teman-teman kalau barangkali di sini ada yang masih ragu, masih khawatir, ta'aruf itu seperti apa, dengan di luar sana yang mungkin di kepala teman-teman itu ta'aruf itu masih belum tepat ya, ta'aruf itu yang seperti apa, dikiranya beli kucing dalam karung lah, dikiranya harus gercep lah, harus kayak langsung sebulan nikah, nggak kita nikah sama orang yang nggak dikenal misal, itu boleh coba kepoin ta'aruf online Indonesia. Dan teman-teman, ketika teman-teman itu memilih ikhtiar melalui jalan ta'aruf, itu tidak ada kata gagal di dalam proses ta'aruf. Karena apa? Di dalam proses ta'aruf itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak teman-teman itu sampai ke pelaminan, ya teman-teman mendapat pelajaran terbaik gitu. Jadi tidak ada kata gagal dalam berikhtiar atau dalam berusaha sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Jadi jangan malu ya, karena tidak ada kata gagal meskipun ya nanti di perjalanannya mungkin ada naik turunnya, roller coasternya, mungkin ada sedih, berharap, kecewa dan lain-lain. Itu wajar, tapi teman-teman di ta'aruf itu tidak pernah ada kata gagal karena kalau teman-teman belum sampai ke pelaminan, teman-teman akan mendapatkan pelajaran terbaik. Begitu Teh Yanti. Masya Allah, luar biasa Mbak Kisa. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas pencerahannya tentang Alhamdulillah. online Indonesia, teman-teman. Jadi yang malam ini kayaknya kayak ngerasa aduh benar ya di usia segini aku belum dapat, silahkan atuh download ya aplikasinya, atau silahkan atuh lihat prinsip kalau yang ASN, silahkan daftar sekarang karena kita nggak tahu kesempatan itu datang kapan lagi, kita juga belum tahu Iya, betul. kapan lagi karena kita nggak pernah tahu. Yang paling aku pahami dan sampai sekarang selalu dicanangkan gitu ya, karena kita nggak akan pernah tahu jodoh itu datang kapan. Yang kita bisa itu adalah usaha kita dalam menjemput jodoh dan usaha kita memaksimalkan atau memantaskan diri dalam berikhtiar menjemput jodoh kayak gitu. Mungkin Betul. mungkin Iya. sekian dari kami. Untuk Mbak Kisa terima kasih banyak atas keuangan waktunya, semoga dari sini banyak Sama-sama. orang yang tercerahkan hatinya, mendapatkan jodoh lebih baik, tergerak hatinya untuk download Amin, aplikasi. amin. Ya, siapa tahu belum dapat jodoh, silakan tadi diisi benar-benar CV-nya, jangan dulu pantang menyerah, jangan dulu mundur kalau ternyata di luar. Pokoknya yang penting adalah ikhtiar dulu, insya Allah akan ada solusi kayak gitu. Mungkin Iya, betul. Assalamualaikum Ya, teman-teman. sama-sama Teh. Hatur Ya. nuhun, kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman ASN, buat yang mau ikut malam ini uh, capture IG live-nya, terus nanti chat admin, nanti dapat penawaran khusus. Terima kasih Mbak Kisa semuanya. Ya, Terima pamit. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi